Terima kasih, pemirsa masih bersama kami dan aku yang mengangkat tema tentang bermufakat dalam keburukan. Pertanyaan selanjutnya tadi dari Bapak Effendi akan dijawab oleh Ustadz Asmar berkaitan dengan kriteria memilih kelompok. Memang jujur kita harus berhati-hati dalam memilih kelompok, tanpa kita sadari bisa jadi bermufakat dalam keburukan. Silakan Ustadz Asmar. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat dahsyat ya. Nah, bagaimana kita memilih kelompok? Di dalam kehidupan kita pasti kita akan berkelompok karena memang itu sudah sunnatullah Allah ciptakan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ya inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, Allah menciptakan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya bisa diartikan berkelompok-kelompok. Tapi output daripada berkelompok bersuku itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah kelompok yang tentunya outputnya adalah takwa. Apa tanda-tanda kelompok itu? Outputnya adalah takwa, orientasinya adalah akhirat. Jadi kalau ada kelompok orientasinya akhirat, itulah yang mantap dalam ajaran Islam. Nah, kalau ada kelompok hanya membungkus saja dengan istilah agama, nah ini yang tidak beres. Betul tidak? Banyak kita jumpai sekarang semua labelnya agama. Apalagi mendekati musim politik, yang dulunya nggak pernah masuk masjid kok tiba-tiba rajin masuk masjid. Dulunya dia memiliki kelompok nggak rajin menyumbang, masuk di masjid. Pilih bagaimana kita ini menjadi orang yang baik. Nyumbang karpet, nih karpet masjid nih kotor semua. Saya ngasih karpet, tolong belikan yang baru. Saya bukan karena mau jadi pemimpin saya bagi-bagi karpet ke masjid, tapi ini ikhlas karena Allah. Sudah pemilihan di kampung itu tidak ada yang pilih satu orang pun. Pergi gulung semua karpetnya masjid. Nah, kenapa? Karena dia hanya memiliki kepentingan sehingga dia membungkus dengan agama. Kelihatannya soleh. Maka menurut saya label-label ini bukan sesuatu yang harus membuat kita terkecoh. Pilihlah kelompok yang betul-betul memiliki output ketakwaan, yang mana orientasinya adalah akhirat. Mereka berpikir ketika kita menjadi pemimpin bagaimana membawa kebaikan-kebaikan kepada rakyat, kepada umat. Bagaimana agar rakyat-rakyat tidak sengsara. Bagaimana rakyat ini tidak menderita. BBM jangan membuat rakyat menderita. Sandang pangan harus tersedia dengan baik. Pupuk bagi petani harus menjadi hal yang diperhitungkan untuk diberikan merata kepada masyarakat. Karena kita umumnya petani. Kenapa harus berpikir seperti ini? Karena itu adalah sesuatu yang orientasi akhirat. Orientasi kemanfaatan. Lalu kalau ada kelompok nanti dia berani menebar manfaat karena ada tujuan-tujuan tertentu, inilah yang membawa musibah. Karena kenapa? Dia membungkus dirinya dengan agama, membungkus dirinya dengan sorban. Ya kan banyak sekarang orang belajar pakai sorban tapi nggak tahu berapa rakaat sholat subuh. Ini yang bahaya, Pak. Nah, akhirnya dia menjadi dukung, bukan menjadi ahli ibadah. Hanya tujuannya ingin menjadi dukung, akhirnya dibungkuslah kepala dengan sorban. Ya, maka dari itu menurut saya Bapak Ibu, kita ikutilah kelompok. Kita ikutin organisasi, entah itu partai sekalipun, bukan hanya sekedar berlabel agama, tapi orientasi di dalamnya orientasi untuk kemaslahatan umat, yang mana output utamanya dia berpikir bagaimana keselamatan di akhirat nanti. Insya Allah kita selamat di kelompok itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dinda yang akan dijawab oleh Kiai Haji Ismail Syafi'i. Silakan Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, pertanyaan saya, misalnya kita sebagai abdi negara yang harus mengikuti aturan-aturan negara, kemudian diperintahkan oleh atasan kita untuk melakukan hal yang buruk, padahal sebenarnya kita tidak ingin. Bagaimana sikap kita akan hal tersebut? Dan pertanyaan kedua, bagaimana caranya memutus rantai
hal yang buruk itu. Terima kasih. Ini Assalamualaikum pertanyaan warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali Kiai ini Kiai. Jadi kita takut kehilangan pekerjaan dong kalau kita menolak atasan kita Kiai. Tapi di lain sisi atasan kita memaksa kita untuk melakukan kesepakatan buruk. Kiai silakan. Terima kasih Ibu. Setahu saya dalam Undang-Undang ASN, apalagi kita hidup di negara Pancasila, itu tidak ada perintah-perintah yang negatif. Kalau andaikan itu ada perintah, itu adalah kemauan atasan atau adalah kemauan individu. Ya, kita kan negara Pancasila, di situ kan ada rumusan apa ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana andaikan itu terjadi kepada kita? Andaikan jikalau apabila. Ini lengkapnya. Ini bukan saja kepada atasan, termasuk kepada suami, termasuk kepada siapapun. Kalau memang itu melanggar aturan syariat agama Allah, Rasul berikan rambu sederhana. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba aw kariha. Malam yu'mar bimaksiatin wa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. As-sam'u bermula mendengar, wa ta'atu dan juga mentaati. Fima ahabba au kariha, dari apa-apa yang kau sukai dan juga yang ia tidak sukai. Ya. Malam yu'mar bimaksiatin. Selagi ia tidak memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat, wajib kita taati. Suami ibu umpama. Selagi suami ibu memerintahkan ibu untuk berbuat kebaikan, apapun itu perintah, berat atau ringan, wajib ibu taati. Selagi yang namanya atasan kita memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan, selawala apakah itu berat atau ringan, wajib kita taati. Tapi ketika yang namanya suami ibu atau atasan ibu saat itu sudah memerintahkan perintah itu yang melanggar syariat, melanggar aturan agama, melanggar norma-norma agama, fala sam'a wala ta'ata, cukup jangan didengar, jangan ditaatin, cuekin. Ngelawan dipecat. Jadi pilihannya bagaimana Kiai kalau Ya kondisi seperti cuekin ini? aja. Jika kita dipecat, Ya terima. Pak, saya nanti dipecat, terima. La ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Allahu Akbar, betul. Tidak boleh kita mentaati makhluk, siapapun makhluknya. Apakah itu makhluknya atasan? Apakah itu makhluknya pimpinan? Apakah itu makhluknya raja? Presiden sekalipun, kalau memang memerintahkan berbuat maksiat, haram kita taati. Dan tidak perlu takut ketika kita kehilangan rezeki, Allah sudah menjaminnya. Jangankan rizki, nyawa pun harus kita pertaruhkan. Masya Allah. Kalau memerintahkan Maksiat. maksiat. Ini tegas Bu, bukannya galak. Lah orang sudah tahu siapa saya kok dari zaman Orde Baru. Lah kenapa? Zaman Orde Baru juga sebicara lantang biasa begini. Orang-orang yang menikmati sekarang dari atasan ini kan karena saya juga teriak-teriak zaman Soeharto Pak. Saya satu sel dulu dengan siapa? Dengan yang namanya orang-orang politisi kita yang terdahulu. Saya satu sel sama AM Patwa. Saya satu sel dengan yang namanya Tony Ardi. Biasa. Kita nasihatin, saya sayang negeri saya. Saya sayang Pancasila saya. Saya sayang merah putih saya. Saya sayang negara saya. Saya cinta kepada pemerintah saya. Justru saya berikan nasihat kepada mereka semua. Betul? Justru kalau saya diam maka menikmati, tertawa, tersenyum bersama-sama dengan mereka. Sementara negara saya dicabik-cabik, rakyat kita menderita, orang susah menangis, anak miskin, orang-orang miskin kelaparan. Saya sama juga tertawa tersenyum di atas penderitaan rakyat. Nah Kiai, kalau kita kaitkan tadi pertanyaan kritis dari Ibu Dinda tadi, ketika kita berkehendak untuk memutus rantai kejahatan, pertanyaannya mungkinkah kita memutus rantai kejahatan? Memutus, menghilangkan atau meminimalisir? Minimal pertama langkah meminimalisir dulu. Kita kurangi dulu bertahap pelan-pelan. Bagaimana caranya? Jangan langsung sekaligus, secara gradual.
Step by step. Pertama, pilih lingkungan yang baik, teman yang baik. Kalau mau kerja, jangan lihat penghasilannya, lihat di mana kita kerja, di mana bergeraknya yang positif. Ini kan kadang-kadang kalau kita mau cari kerja, yang dicari apanya dulu? Kalau ibu-ibu ngomong begitu, mendingan ibu jadi apa? WTS. Saya katakan tuh, jangan cari hasilnya dulu tadi. Apa yang kita kerja, kita di tempat pekerjaan yang bekerjanya itu, langkahnya, jalannya itu diridhoi oleh Allah. Allahumma agnini bihalalikaan. Kita akan minta supaya diberikan kekayaan, kesenangan dengan apa? Dengan yang halal. Mau yang banyak apa yang halal? Mau yang halal apa yang banyak? Yang banyak yang halal. Yang enak mau yang mana? Yang berkah. Kalau berkah pasti yang halal. Cari yang berkah. Jangan cari yang banyak. Yang banyak belum tentu berkah. Ibu punya gelang banyak, punya cincin banyak, punya kalung banyak, tapi nggak berkah. Apa? Nggak bisa dipakai. Karena apa? Ibu cuma punya penyakit, cuma ditaruh dipajang aja di rumah. Coba punya kita berkah, alhamdulillah punya cincin mas kawin 5 gram, tapi kulit kita tahan sama emas. Ada lu bu, orang maaf ya, dia kalau pakai emas gatel. Ada. Akhirnya itu emasnya yang banyak nggak dipakai-pakai. Biarin kita mah punya 5 gram juga, alhamdulillah dipakai sama kita, alhamdulillah berkah, bisa dipakai sholat, tunjukin sama malaikat, ini mas kawinku. Baik, terima kasih Kiai. Kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi. Silakan Bapak Edi. Ya, maskernya dibuka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Dalam bersosial dan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita berhadapan dengan komunitas keluarga atau dalam pekerjaan. Bagaimana menyikapi sikap kita yang terbiasa kritis begitu ya, kalau melihat sesuatu hal maksiat di sekitar kita, entah itu dalam pekerjaan atau dalam hubungan berkeluarga dan sebagainya. Sedangkan kita terbiasa menegur, mengingatkan gitu. Ya. Tapi sebaliknya akhirnya kita terima itu sikap yang antipati terhadap kita, menjauhi kita. Bagaimana sikap kita gitu? Bapak Edi, Assalamualaikum. Pertanyaan luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu. Jalan, insya Allah, insya